Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga pagi ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal IPA kelas 6 tema 4, yaitu KD 36, subtema 1 tentang energi listrik, subtema 2 penghematan energi listrik, dan subtema 3 sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik. Persiapkan diri kamu dengan baik. Jadikan ini sebagai modal untuk persiapan ujian semester 1. Baik, kita masuk soal yang pertama. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Mengubah energi kimia menjadi energi listrik. 2. Memiliki tegangan tetap sebesar 1,5 volt. 3. Dimanfaatkan untuk menyalakan lampu senter. Sumber energi yang sesuai dengan ciri-ciri di atas adalah A. Baterai, B. Dinamo, C. Aki, D. Generator. Jawabannya adalah baterai. Dinamo tegangannya berubah-ubah, dimanfaatkan pada sepeda, mesin jahit. Dan cara kerja dinamo adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalau aki, tegangannya tetap 6 volt atau 12 volt, dimanfaatkan pada kendaraan dan prinsip kerjanya mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sementara generator tegangannya berubah-ubah, dimanfaatkan dalam pembangkit listrik, dan cara kerjanya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Soal yang kedua, Indonesia, negara kita, merupakan negara maritim yang perairannya lebih luas dibandingkan daratan. Berdasarkan kondisi tersebut, sumber energi untuk pembangkit listrik yang paling banyak terdapat di negara kita adalah A. Air untuk PLTA, B. Nuklir untuk PLTN, C. Matahari untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, D. Geotermal atau panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga geotermal. Jawabannya adalah A. Air untuk PLTA. Sebenarnya dari soal kita udah harus bisa menganalisa dan mencari kata kunci. Kata kuncinya di sini adalah negara maritim yang perairannya lebih luas dibandingkan daratan. Artinya banyak air, berarti sumber energi yang paling banyak dimanfaatkan adalah air. Soal berikutnya, komponen utama yang bekerja pada pembangkit listrik tenaga air ada dua, yaitu A. Angin dan panel surya, B. Turbin dan generator, C. Matahari dan aki, D. Air dan dinamo. Jawabannya adalah B. Turbin dan generator. Turbin pada PLTA berfungsi untuk mengubah energi potensial dari air menjadi energi gerak. Sementara generator berfungsi untuk mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Soal berikutnya, perhatikan tabel. Urutan proses menghasilkan energi listrik pada PLTA adalah A. 2413, B. 3124, C. 1243, D. 4312. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita perhatikan dulu tabel. Tabel ini berisi proses menghasilkan listrik pada PLTA, tapi belum tersusun secara rapi. Nah, kita diminta untuk menyusun pernyataan ini sehingga menjadi urutan proses menghasilkan energi listrik pada PLTA. Nah, yang pertama kita lihat dulu kalimat yang pertama.
air dari bendungan masuk ke pipa menuju turbin. Ini memang proses yang pertama. Terus tengok kata terakhir ada turbin. Berarti untuk berikutnya adalah kata turbin yang pertama. Turbin memutar generator. Pernyataan kedua. Lihat juga kata terakhirnya adalah generator. Berarti untuk urutan berikutnya juga generator yang di depan. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yaitu pernyataan yang keempat. Dan lihat lagi di akhir kalimat ada energi listrik. Berarti untuk kalimat berikutnya energi listriknya yang di depan. Energi listrik dialirkan ke konsumen. Berarti jawabannya adalah C 1, 2, 4, 3. Perhatikan gambar. Di sini adalah proses menghasilkan energi listrik pada PLTA. Di situ ada nampak air yang dibendung atau dam, kemudian masuk melalui pintu air. Air ini dibikin miring sehingga dia memiliki tekanan yang besar. Ketika pintu air dibuka, air yang besar tadi alirannya akan memutar turbin. Turbin memutar generator, kemudian generator menghasilkan listrik. Dan tegangan listrik yang dihasilkan diatur oleh transformer. Soal berikutnya, generator pembangkit listrik menghasilkan listrik bertegangan 11 kV. Transformator penaik tegangan atau trafo step up menaikkan tegangan mencapai 500 kV. Pada gardu induk, tegangan diturunkan oleh trafo step down menjadi 20 kV. Pada gardu distribusi, tegangan kembali diturunkan untuk selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah warga. Listrik yang sampai ke rumah warga memiliki tegangan sebesar A 110 volt, B 220 volt, C 300 volt, D 500 volt. Jawabannya adalah 220 volt. Karena dianggap dengan tegangan 220 volt sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik setiap rumah warga. Soal berikutnya, dinamo dan generator merupakan dua sumber energi listrik yang prinsip kerjanya hampir sama, yaitu dengan mengubah energi titik-titik menjadi energi listrik. Nah, sebenarnya kalau diperhatikan di atas tadi sudah kita bahas, ya. A. Kimia, B. Cahaya, C. Gerak, D. Panas atau kalor. Nah, jawabannya adalah gerak. Perhatikan di sini ada generator. Generator selalu beriringan dengan turbin kerjanya, karena generator itu bisa bekerja jika turbinnya sedang bekerja. Jadi pada pembangkit listrik, baik itu pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin atau tenaga uap, maka dua benda ini selalu ada, turbin dan generator. Generator itu berfungsi mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Dan yang kedua di sini ada dinamo sepeda yang juga bisa menyalakan lampu pada sepeda selama sepeda itu bisa berputar rodanya. Artinya dinamo sepeda akan menghasilkan listrik jika dia dalam keadaan bergerak. Soal berikutnya, cara menghemat energi listrik pada peralatan yang tampak seperti pada gambar, yaitu, perhatikan gambar di sebelah kanan. A. Matikan AC jika ruangan sudah tidak digunakan. B. Menyalakan terus-menerus. C. Menyalakan AC saat membuka ruangan. D. Mematikan AC ketika listrik terputus. Jawabannya adalah A. Matikan AC jika ruangan sudah tidak digunakan. Cara lain untuk menghemat energi listrik pada AC ini dengan mengatur suhu AC tersebut sekitar 25 atau 26 derajat Celcius.
Cara lain yang akan kita bahas untuk menghemat energi listrik, misalnya pada lampu. Yang pertama, kita bisa mematikan lampu setelah digunakan. Yang kedua, memakai lampu yang hemat energi, misalnya lampu LED atau lampu neon. Dan memakai lampu yang redup pada saat malam, saat kita tidur. Next, pernyataan yang menunjukkan perilaku hemat energi listrik adalah A. Menyetrika pakaian setiap hari. B. Memasukkan makanan panas ke dalam kulkas. C. Menyalakan lampu belajar pada siang hari yang terang. D. Mencabut charger dari stop kontak jika baterai sudah penuh. Jawabannya adalah D. Mencabut charger dari stop kontak jika baterai sudah penuh. Baik itu pada HP atau handphone, kemudian laptop, kemudian lampu emergency juga bisa. Menyetrika pakaian sebaiknya dilakukan sekali seminggu atau sekali beberapa hari, meskipun dalam jumlah yang banyak. Soal berikutnya, apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik pada alat di samping? Nah, alatnya kulkas atau lemari es. Cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, tidak memasukkan makanan atau minuman panas ke dalam kulkas. Yang kedua, mengatur suhu kulkas sesuai dengan isinya. Artinya jika kulkasnya penuh, kita setting suhunya itu ke yang paling dingin. Tapi kalau kulkasnya kosong, nanti disetting suhunya ke tingkat yang paling tidak dingin. Yang ketiga, tidak berlama-lama membuka pintu kulkas. Soal berikutnya, berikut ini adalah manfaat penghematan energi listrik kecuali A. Menghemat tagihan biaya listrik. B. Menambah angka pada meteran listrik. C. Menghemat pemakaian minyak bumi. D. Melindungi bumi dari pemanasan global atau global warming. Jawabannya adalah B. Menambah angka pada meteran listrik. Sementara option yang A, C, dan D ini merupakan cara-cara atau manfaat dari penghematan energi listrik. Soal berikut, apa saja keuntungan penghematan energi listrik? Keuntungannya adalah yang pertama, menghemat biaya pembayaran listrik atau tagihan listrik. Yang kedua, menghemat minyak bumi dan batu bara, karena minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Yang ketiga, melindungi bumi dari pemanasan global atau global warming. Dan yang keempat, tidak merusak ekosistem. Artinya karena penghematan minyak bumi dan batu bara tadi, jadi dengan kita menghemat energi listrik, maka kita sudah mengurangi perusakan ekosistem. Perhatikan beberapa sumber energi di bawah ini. 1. Minyak bumi. 2. Matahari. 3. Air. 4. Angin. 5. Batu bara. 6. Panas bumi. 7. Bioenergi. 8. Gas alam. Pertanyaannya, sumber energi alternatif yang dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik ditunjukkan oleh nomor A. 1, 3, 5, dan 7. B. 2, 4, 6, dan 8. C. 1, 2, 5, 6, 8. D. 2, 3, 4, 6, 7. Jawabannya adalah D. 2, yaitu matahari, air, angin, panas bumi, dan bioenergi. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam merupakan sumber energi bahan tambang yang tidak bisa diperbarui.
serta pemakaiannya dapat menyebabkan polusi udara. Karena itu, perlu dicari sumber alternatif pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Kegiatan di samping membuktikan bahwa buah jeruk dapat dijadikan sebagai sumber alternatif penghasil listrik karena A. Jumlahnya lebih dari 1, B. Mengandung energi listrik, C. Jeruk bagus untuk kesehatan kita, D. Memiliki zat asam yang bersifat elektrolit. Jawabannya adalah D. Memiliki zat asam yang bersifat elektrolit. Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan tersebut menjadi konduktor listrik atau penghantar listrik. Elektrolit umumnya berbentuk asam, basa, atau garam. Jadi di dalam jeruk terdapat zat yang kita kenal dengan istilah elektrolit atau penghasil listrik. Sumber energi alternatif yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik seperti gambar adalah A. Angin, B. Nuklir, C. Matahari, D. Geotermal. Di sini adalah panel-panel surya yang jumlahnya sangat banyak, sehingga jawabannya adalah C. Matahari. Jadi gambar inilah yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya dengan memanfaatkan panel-panel surya yang di bawahnya terdapat sel surya yang nantinya mengubah atau mengkonversikan energi dari matahari menjadi energi listrik. Urutan cara kerja pembangkit listrik tenaga surya yang benar adalah A. 3214, B. 2413, C. 4132, D. 1342. Perhatikan beberapa pernyataan yang juga masih acak atau belum terurut. Kita lihat yang pertama, energi matahari ditangkap oleh panel surya. Ini memang pernyataan yang pertama pada urutan pembangkit listrik tenaga surya. Seperti cara kita yang di atas tadi, kita lihat kata terakhirnya yaitu panel surya. Nah, berarti untuk kalimat berikutnya ada panel surya. Di sini kita ambil nomor 3. Sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, di ujung kalimat ada energi listrik. Berarti di kalimat berikutnya energi listrik itu yang di awal, yaitu pada pernyataan yang nomor 4. Energi listrik ini dapat digunakan langsung oleh peralatan listrik. Dan yang kalimat terakhir adalah kelebihan energi listrik disimpan dalam baterai. Berarti jawabannya adalah D. 1342. Demikianlah pembahasan soal-soal IPA kelas 6 tema 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.